Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 47. Aku pun ingin sekali mengetahui bagaimana Andika dapat muncul dan menyelamatkan kami dalam saat yang gawat tadi, Raden Nurseta, tanya Ki Sinduening yang melihat pemuda itu seperti termenung dan belum menjawab pertanyaan putrinya. Nurseta menghela napas untuk menenangkan hatinya dan dia telah siap dengan jawabannya. Begini, Paman dan Diajeng Mawarsi. Berita tentang ditawanya Paman Sinduening telah terdengar sampai ke Mataram. Oleh karena itu, Sang Prabu lalu mengutus aku untuk membawa pasukan dengan tugas menyusul ke Ponorogo dan membebaskan Paman dari tahanan. Dan beruntunglah aku dapat tiba tepat pada saatnya sehingga dapat membantu Paman berdua dari pengeroyokan orang Ponorogo. Akan tetapi kenapa engkau muncul seorang diri saja, Kakang Mas? Mana pasukanmu? Pasukanku menanti di perbatasan, tak jauh dari sini, Diajeng. Aku sengaja memasuki Ponorogo seorang diri saja agar lebih leluasa bergerak. Tentu saja aku sudah berhubungan dengan Pak Jio di warungnya dan dari dialah aku mendengar bahwa engkau pun tertawan pula. Nah, malam tadi aku berhasil menyusup di Kadipaten, akan tetapi sebelum aku pergi ke tempat tahanan, telah lebih dahulu melihat Andika berdua dikeroyok. Bagaimana Andika berdua dapat keluar dari tempat tahanan, Paman? Bagaimana pula tukang kuda bernama Aji itu dapat membebaskan Paman dan Diajeng Mawarsi? Melihat putrinya hanya menunduk dan tidak menjawab pertanyaan Nurseta, Ki Sinduening lalu mewakili anaknya menjawab. Dia seorang pemuda dusun yang baik sekali, Raden. Walaupun dia lemah dan hanya menjadi seorang tukang kuda di Ponorogo, namun dia telah berani mempertaruhkan nyawanya untuk membebaskan dan menyembunyikan kami berdua. Akan tetapi, Paman, kalau pemuda lemah, bagaimana mungkin dia mampu membebaskan Andika berdua? Nurseta sudah merasa tidak senang mendengar bahwa tukang kuda bernama Aji yang telah menolong mereka itu ternyata seorang pemuda. Apalagi dia seorang hamba atau abdi Ponorogo, bagaimana dia berani membebaskan Paman? Agaknya dia mengabdi di Ponorogo hanya untuk mencari makan, Raden. Dan mungkin saja dia merasa kasihan kepada kami berdua, maka dia membebaskan kami. Tapi bagaimana caranya, kalau dia seorang lemah? Dengan kecerdikannya. Ketika itu, kami sudah merasa tidak berdaya. Tiba-tiba terjadi kebakaran di rumah tahanan itu dan selagi para penjaga sibuk memadamkan api, dia menyusup masuk, membuka pintu kamar tahananku, dan membebaskan aku. Kemudian kami membebaskan Mawarsi. Ki Sinduening menahan diri untuk tidak menceritakan keadaan putrinya ketika ditolongnya, yaitu betapa putrinya itu dalam keadaan hampir telanjang dan nyaris diperkosa Berantoko. Kemudian, Aji membawa kami berdua melarikan diri. Dia mengenal keadaan di sana sehingga kami berhasil sampai dekat tembok pagar yang ada pohonnya itu. Akan tetapi, muncul Berantoko dan anak buahnya, dan kami dikeroyok sampai Andika muncul menolong kami, Raden. Dan di mana tukang kuda itu? Entah, dia sudah melarikan diri entah kemana, mudah-mudahan dia tidak akan tertangkap oleh pasukan Ponorogo, kata Ki Sinduening. Diam-diam Mawarsi merasa gelisah sekali membayangkan keselamatan Aji. Bagaimana mungkin Aji dapat meloloskan diri? Meloloskan diri? Melompati pagar tembok saja tidak mampu. Fajar telah menyingsing. Mataharinya sendiri belum menampakkan diri, akan tetapi cahayanya telah membakar ufuk timur dan keremangan malam mulai tersapu bersih sedikit demi sedikit. Burung-burung mulai berkicau dan dari sana-sini terdengar keruyuk ayam saling sahutan. Kukira sebaiknya kalau kita melanjutkan perjalanan. Anak buahku berada di sebelah barat dusun Beleduk, di perbatasan, kata Nurseta. Mereka bertiga bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi sebelum mereka menunggang kuda, nampak serombongan orang keluar dari pintu dusun, menghampiri mereka. Jumlah mereka ada belasan orang dan dari pakaian dan sikap mereka, mudah diduga bahwa mereka adalah golongan warok, jagoan-jagoan di Ponorogo. Kalau Nurseta dan Ki Sinduening memandang dengan penuh perhatian, bertanya-tanya siapa mereka itu dan apa maunya, tidak demikian dengan Mawarsi yang masih berpakaian pria sebagai Joko Lawu. Ia mengenal orang yang berjalan di depan rombongan itu.
Ganjur, warok muda bertubuh raksasa berkulit hitam yang pernah ribut dan berkelahi dengannya ketika ia menghadiri pesta tayuban yang diadakan di rumah lurah Dusun Muncang. Persekutuan antara Nurseta dan Mayaresmi yang membuat dia berkhianat terhadap Mataram. Dan diam-diam membantu Ponorogo, merupakan suatu hal yang tentu saja dirahasiakan, karena Nurseta hendak membantu Ponorogo secara diam-diam, dan menjadi mata-mata yang dapat mengetahui segala langkah yang akan diambil Mataram untuk disampaikan ke Kadipaten Ponorogo. Oleh karena itu, maka kecuali para pejabat penting di Ponorogo, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Demikian pula rombongan yang agaknya dipimpin oleh Ganjur itu tidak mengetahui bahwa satu di antara 3 orang itu adalah seorang mata-mata Kadipaten Ponorogo. Dari seorang di Dusun Beleduk yang kebetulan malam tadi lewat di situ, Ganjur mendengar bahwa di luar dusun terdapat 3 orang yang tidur di gubuk sawah dan mereka mempunyai 3 ekor kuda yang baik. Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan. Dusun Beleduk merupakan dusun dekat perbatasan, dan setiap orang yang mencurigakan patut diselidiki, kalau orang itu merupakan pihak musuh yang membahayakan. Maka, pagi-pagi sekali Ganjur membawa belasan orang kawannya, semua merupakan jagoan-jagoan dari perguruannya, untuk melakukan pemeriksaan. Kebetulan sekali pada saat itu, Warok Wirobandot, guru mereka yang tinggal di Pacitan, sedang berkunjung di Beleduk, maka guru ini pun ikut pula dalam rombongan itu untuk melihat siapa adanya 3 orang yang mencurigakan itu, yang tidak mau melewatkan malam di dalam dusun, melainkan di dalam gubuk sawah. Setelah 13 orang itu tiba dekat, Ganjur segera mengenal Joko Lawu. Wajahnya berubah merah dan matanya terbelalak, mulutnya menyeringai. Terkenanglah pengalamannya di tempat tayuban, ketika dia dihajar dan dihina oleh pemuda tampan itu. Hahaha, kiranya engkau, Joko Lawu. Bagus, sekaranglah saatnya aku membalas dendam atas penghinaanmu tempo hari. Dia menoleh kepada seorang pria setengah tua yang berada di sebelah kanannya. Bapak Guru, inilah pemuda yang pernah menghina kami di tempat tayuban, di Dusun Muncang. Cuaca sudah mulai terang dan melihat orang yang disebut Bapak Guru oleh raksasa hitam itu, Ki Sinduening memandang penuh perhatian. Orang itu berusia 50-an tahun, gendut pendek berkepala botak, dengan ikat pinggang lawe berwarna hitam. Kisanak, bukankah Andika Ki Wirobandot dari Pacitan? Ki Sinduening kini melangkah maju untuk melindungi putrinya dan menghadapi si gendut pendek botak itu. Ki Wirobandot, warok yang terkenal sekali di Pacitan, memandang penuh perhatian kemudian dia tertawa bergelak, suaranya besar parau seperti suara katak buduk. Hahaha, kiranya Ki Sinduening dari Sintren yang berada di sini. Sungguh kebetulan sekali. Sinduening, mengingat bahwa selama ini jalan hidup kita bersimpangan, kuharap sekali ini pun engkau tidak akan mencampuri urusan kami. Ketahuilah bahwa pemuda ini pernah melakukan penghinaan terhadap murid-muridku. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kalau para muridku kini menuntut balas, dan kuharap engkau tidak mencampurinya. Diam-diam Nurseta terkejut mendengar bahwa pria itu adalah Warok Wirobandot, ayah Mayaresmi, wanita cantik yang telah menjeratnya dan yang kini menjadi kekasihnya, bahkan sekutunya yang menarik dia berpihak kepada Ponorogo. Sementara itu, mendengar ucapan Wirobandot, Ki Sinduening tersenyum dan berkata, Wirobandot, memang selama ini di antara kita tidak terdapat permusuhan apapun, dan memang sudah sepantasnya kalau Andika membela murid-murid Andika. Akan tetapi, katakanlah kepadaku, Wirobandot, mana lebih berat antara murid dan anak kandung? Biarpun tidak mengerti apa tujuan Sinduening dengan pertanyaan itu, namun pertanyaan seperti itu hanya mempunyai satu macam jawaban, tentu saja lebih berat anak kandung daripada murid. Apa maksudmu dengan pertanyaan itu? Dan engkau pasti akan melindungi anak kandungmu, lebih daripada muridmu yang manapun, bukan? Tentu saja, akan tetapi apa hubungannya? Andika membela murid-murid, akan tetapi aku membela anak. Ki Sinduening menunjuk ke arah Joko Lawu. Ia adalah anakku, maka tentu saja aku akan melindunginya.